I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Bagaimana teman-teman? Masih semangat belajar hari ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, misalkan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Adiba Azwa, Adiba Syakila, hadir Miss. Akbar Nur Dafa, hadir Miss. Junaidi Kolbi, hadir Miss. Mutiara Jasmine, hadir Miss. Nurhalika Syakira, hadir Miss. Oke, jadi hari ini kita hadir semua ya nak. Sebelum kita belajar, ayo kita semuanya berdiri menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak coba dicek apakah di sekitar kursi atau bangku kalian itu masih ada sampah. Kalau masih ada, tolong dibersihkan ya. Baiklah, kelas kita sudah bersih. Nah, jika kelas kita bersih, kita akan menjadi lebih bersemangat untuk belajar. Nah, udah ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Tahu, Miss. Belajar apa kita hari ini, Kak? Oke. Hari ini kita akan belajar BKN, yaitu tentang hak dan kewajiban. Oke, Miss, mau nanya apa sih itu hak? Hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan dari lahir. Iya benar. Ada kewajiban. Kewajiban itu apa, Nak? Kewajiban itu kewajiban yang harus kita lakukan. Oke, jadi kewajiban adalah segala sesuatu atau tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jadi kewajiban ini bersifat tanggung jawab yang harus dilakukan. Kalau hak tadi apa, Nak? Oke, hak itu segala sesuatu yang kita dapatkan sejak lahir. Oke, coba buka buku di halaman 52. Pena. Nah, di sini sudah dibuka bukunya. Nah, di sini ada menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Sebelum kita masuk ke dalam bentuk komiknya, di sini Miss akan menjelaskan mengenai hak-hak apa saja yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, boleh menghadap ke depan semuanya. Nah, di sini ada hak dan kewajiban sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari.
yang telah lahir di dunia ini. Nah, kemudian ada kewajiban. Kewajiban ini adalah tanggung jawab atau tugas yang harus kita laksanakan atau yang harus kita kerjakan. Oke? Nah, yang pertama ada hak dan kewajiban di rumah. Sebelumnya Miss mau nanya, siapa yang tadi pagi pas bangun tidur langsung merapikan tempat tidurnya? Oke, hanya beberapa orang ya? 1, 2, 3, 4 orang. Oke, Miss mau nanya, itu membersihkan tempat tidur setelah kita bangun tidur itu termasuk hak atau kewajiban? Benar, kewajiban. Di sini kita akan membahas hak dulu ya. Hak yang kita dapatkan di rumah itu yang pertama ada hak mendapatkan pendidikan. Nah, mendapatkan pendidikan ini bukan hanya di sekolah, nah, seperti yang sedang berlangsung saat ini. Tetapi pendidikan di rumah itu banyak sekali. Contohnya, di rumah itu kita diajarkan untuk beribadah, sholat, mengaji, ya kan? Jadi sebenarnya pendidikan awal yang paling penting itu adalah pendidikan di rumah. Kemudian ada hak privasi dan waktu luang. Nah, di rumah kita ini kita mendapatkan hak ini, nah, hak privasi dan waktu luang. Jadi kalian itu mendapat hak berupa waktu luang seperti dapat digunakan untuk bermain bersama teman, asalkan ingat waktu. Kemudian yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan dan perhatian. Nah, hak ini kita dapatkan dari siapa, nak? Orang tua, benar. Selain orang tua, di rumah, keluarga seperti abang, kakak, gitu ya. Nah, kemudian kewajiban di rumah. Miss mau nanya, kewajiban yang telah kalian laksanakan di rumah itu apa aja? Bersihkan rumah, menyiram tanaman. Oke, benar. Nah, jadi kewajiban di rumah itu kita lakukan sebisa mungkin kita membantu orang tua ya, nak. Jadi di rumah itu kita membantu apapun yang bisa kita bantu, seperti menyapu rumah, kemudian membereskan tempat tidur, mencuci piring. Nah, dari itu kita memiliki sebuah kewajiban belajar dan menyelesaikan tugas. Tugas yang Miss maksud itu adalah tugas yang tadi. Jadi kalian itu bisa melakukan sesuatu seperti bisa mencuci piring, bisa merawat tanaman dengan cara kita membantu pekerjaan di rumah. Mungkin yang awalnya hanya menyiram bunga, kemudian kalian bisa mencoba untuk menanam bunga dan bisa merawat tanaman. Nah, kemudian kalian ini memiliki kewajiban berkomunikasi dengan orang tua. Nah, siapa yang kalau ada masalah cerita sama orang tuanya? Oke, bagus, sebenarnya begitu. Nah, jadi kita ini sebagai anak kita kalau ada masalah itu langsung aja bilang ke orang tua, langsung bercerita kepada orang tua. Nanti dengan cara kita bercerita dengan orang tua, kita akan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang tua kita, ataupun dengan wali kita, ataupun dengan keluarga yang lain. Jadi kita itu hubungan antara keluarga itu menjadi semakin baik. Kemudian hak dan kewajiban di sekolah bagi siswa. Nah, hak di sekolah itu apa aja, nak? Oke, jadi hak di sekolah itu diantaranya mendapatkan pendidikan seperti sekarang ini, pembelajaran di kelas. Kalau untuk nilai yang bagus itu, Kak, itu haknya itu hanya belajar. Kemudian mendapatkan nilai yang bagus itu adalah kewajiban kakak sendiri agar gimana nilai kita itu bagus. Oke, dengan cara belajar. Kemudian yang kedua ada hak keamanan dan perlindungan. Nah, hak keamanan dan perlindungan ini yang kita dapatkan di sekolah, misalnya jika ada temannya
atau misalnya istilahnya bullying ya. Jadi kalau ada teman yang dibully, kita sebagai teman harusnya gimana? Iya. Tetapi kalau hak yang kita dapatkan sebagai siswa dari sekolah itu, kalau misalnya ada masalah, itu kita bisa meminta bantuan kepada pihak sekolah seperti guru, gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita dalam berteman, ada teman kita yang diganggu, langsung aja bilang tidak boleh seperti itu ya, begitu, oke? Nah, kemudian kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah ini apa aja? Tiket. Kemudian mengerjakan PR atau tugas. Iya, membuat sampah pada tempatnya. Nah, di sekolah ini kita bukan hanya belajar mengenai pembelajaran di sekolah. Ya, memang betul tujuan kita di sekolah itu belajar. Belajarnya itu bukan hanya belajar tentang pembelajaran, tetapi juga belajar tentang adab sopan santun. Jadi kewajiban kita sebagai siswa yaitu sopan dan santun kepada guru dan menerapkan adab yang terpuji lainnya ya. Jadi kalau misalnya jumpa guru nih di jalan, apa yang harus kita lakukan? Oke, salam, benar. Kemudian menjaga kebersihan dan keteraturan. Nah, seperti pas sebelum kita memulai pembelajaran tadi, kita sudah menerapkan untuk menjaga kebersihan. Jadi kalau misalnya kita lagi jajan, kita melihat sampah, apa yang harus kita lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian hak dan kewajiban siswa di lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat itu apa? Lingkungan masyarakat itu adalah lingkungan di sekitar tempat tinggal. Nah, hak yang pertama adalah hak untuk bermain dan bersosialisasi. Jadi di lingkungan masyarakat itu, anak-anak ini semua memiliki hak untuk berteman dan bermain, benar. Kemudian hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, jadi dimanapun kita berada, kalau yang ada namanya segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau ada temannya yang diganggu, kita harus membantu dan menasihati temannya, bilang bahwa tidak boleh ya kita melakukan hal ini, begitu. Kewajiban siswa sekolah dasar di lingkungan masyarakat. Nah, kewajibannya itu kewajiban berperilaku baik. Jadi kita itu harus berperilaku baik bukan hanya di sekolah atau di rumah saja, melainkan di lingkungan masyarakat. Jadi di lingkungan masyarakat tadi kan misalnya kita bermain nih, kita harus berperilaku baik dengan teman, dengan tetangga, begitu ya. Kemudian kewajiban menjaga lingkungan bersama seperti yang kita terapkan tadi, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan nih di lingkungan masyarakat kalian, di lingkungan masyarakat kita, seperti gotong royong, kita harus ikut serta karena dengan adanya kegiatan itu kita menjadi lebih dekat dengan tetangga kita. Oke, misalnya juga ada kegiatan memperingati acara 17 Agustus. Acara itu bukan hanya untuk memperingati ke hari kemerdekaan aja, tetapi ada acara itu digunakan sebagai ajang untuk kita bisa bersosialisasi dengan tetangga kita, agar tetangga kita dan tetangga kita itu menjadi lebih akrab dan agar terjadi hidup yang lebih rukun. Oke, setelah Miss menjelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban kita yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, di sini Miss akan menunjukkan contoh komik mengenai hak dan kewajiban. Oke, nampak Nana? Nampak semuanya? Oke, di sini Miss ada contoh komiknya.
ini dan ini untuk maju ke depan membacakan komik. Ayo, siapa yang bersedia? Aura? Di sini bacanya saya. Seperti biasa. Baiklah, Miss akan membacakan di bagian gurunya, kemudian nanti yang bagian perempuan ke Aura, kemudian yang bagian laki-laki Bang. Nanti. Oke. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Pak Guru. Oh, ini. Iya, kepala begini. Oke, kita ulang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu Guru. Sudah siap Bu Guru? Tunggu. Apa semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah siap Ibu Guru. Oh, sudah siap Bu Guru. Oke. Sebelumnya Bu Guru mau tanya, apakah sebelum masuk anak-anak sudah piket kelas? Maaf Bu Guru, kami lupa untuk piket kelas hari ini. Piket kelas termasuk kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. Nah, baiklah kalau begitu, hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak terlebih dahulu ya. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban kita di rumah itu apa, Nak? Menghormati orang tua, membantu orang tua. Iya, benar. Kemudian mengikuti pelajaran kelas. Contoh kegiatan kita di sekolah yaitu mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian apa? Mengikuti peraturan dan tata tertib sekolah. Oke, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah. Kemudian kalau di lingkungan masyarakat bagaimana? Melaksanakan kerja bakti bersama warga. Ya, lalu menaati tata tertib lalu lintas. Oke, tadi hanya sedikit kewajiban yang kita harus laksanakan. Nah, di antara yang sudah Bu Guru sebutkan, apakah kalian melaksanakan kewajiban tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Sudah kami laksanakan, Bu. Bagus. Jika sudah dilakukan, maka kalian pantas untuk mendapatkan hak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai hak. Hak adalah sesuatu yang pantas didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, contoh hak kita di rumah apa aja, Nak? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makanan dan minuman. Oke. Nah, mendapatkan pengajaran dan penilaian itu termasuk hak kita di mana? Hak kita di sekolah. Kemudian hak kita di sekolah apa lagi? Bergaul dengan teman di sekolah. Nah, contoh ketika kita di lingkungan masyarakat itu harus bagaimana? Bebas memilih kekayaan, mendapat pelayanan umum seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Oke, demikian contoh dari kewajiban dan hak di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Karena piket kelas merupakan sebuah kewajiban di sekolah, maka Bu Guru memberi waktu bagi siswa untuk melaksanakan piket hari ini. Nah, izin waktu papan tulis, Bu. Oke, bagus. Jadi kalau piket kelas itu harus membagi tugasnya dengan adil ya. Nah, belajar di kelas menjadi nyaman karena kelas bersih. Oke, terima kasih untuk kedua anak Miss. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Tadi Miss sudah menunjukkan contoh komik dan Miss sudah menjelaskan mengenai materi hak dan kewajiban baik itu di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini Miss akan membagi kalian menjadi ke dalam dua kelompok. Kita sudah bagi menjadi dua kelompok untuk mengerjakan
kewajiban di masyarakat. Jadi tugasnya itu adalah di sini Miss mempunyai sebuah komik, tetapi komiknya itu masih kosong teksnya. Oke, jadi nanti tugasnya itu di setiap kelompok membuat percakapan apa yang ada di komik itu. Di sini udah ada instruksinya. Bu guru masuk ke dalam kelas dan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Lalu bu guru memberikan tugas secara berkelompok kepada siswa untuk menuliskan tugasnya pada laporan yang disediakan. Nah, di sini Miss beritahu ini namanya Cindy dan Yosi. Oke, sebelumnya jangan lupa ya di bagian lembar kedua ini ada bacaannya tugas siswa. Di sini kalian bisa menuliskan nama kelompok sama nama anggotanya. Oke, bisa dimulai ya penugasannya. Cindy dan Yosi berdiskusi mengenai tugas yang diberikan guru tentang hak dan kewajiban di sekolah. Berarti apa yang dibilang Cindy? Kan mereka ini ya, ini Cindy, ini Yosi. Nah, Cindy dan Yosi ini kan lagi diskusi nih dari tugas yang dikasih sama ibu gurunya mengenai hak dan kewajiban di sekolah. Nah, jadi apa yang mereka diskusikan? Bisa aja dengan ini. Yosi, bagaimana menurutmu? Apakah hak dan kewajiban yang kamu lakukan di sekolah bisa jadi seperti itu? Terserah kalian mau bagaimana, buat sekreatif mungkin, susun kata-katanya dengan baik dan benar ya. Ini ceritanya bersambung ya dari awal sampai akhir. Akhirnya itu Cindy dan Yosi mengumpulkan tugas. Ini yang terakhir. Oke, silakan berdiskusi bagaimana jalan ceritanya. Oke. Jadi ini contoh komik yang tadi ya. Kalau yang di bagian awal itu dia biasanya menyambung. Ini contohnya nih. Assalamualaikum, selamat pagi anak hebat. Nah, kalau antara teman kalian biasa menyambutnya bagaimana? Menyapa namanya, misalnya seperti halo Yosi atau halo Cindy, begitu. Hai Brian. Ini ada lagi contohnya. Kita lakukan seperti kita
komik kita pertama kalinya pada hari ini. Jadi